Setelah tubuh keberadaan yang menakutkan ini terbungkus api, auranya mulai naik secara gila-gilaan. Ini adalah metode membakar esensi dan darah seseorang untuk meningkatkan kekuatan tempur. Metode seperti itu seringkali hanya digunakan saat seseorang sedang putus asa. Sekarang, keberadaan ini didorong ke situasi putus asa oleh Lin Feng, jadi dia harus menggunakan cara putus asa. Nak, aku belum dipaksa ke medan ini, tahukah kamu betapa berharganya darahku? Bahkan jika kamu mati 10.000 kali, 100.000 kali, itu tidak terlalu banyak. Keberadaan yang menakutkan ini meraung dengan marah, dan auranya menjadi semakin menakutkan. Saya melihat keberadaan yang menakutkan ini sekali lagi melambaikan tongkat setan darah di tangannya dan menyapu banyak harta Lin Feng. Setelah mengerahkan cara putus asa, kekuatan tempur dari keberadaan yang menakutkan ini telah melonjak ke tingkat yang membuat orang tidak bisa tidak terkejut. Serangan mengerikan itu dengan kejam membunuh banyak senjata sihir Lin Feng, dan semua senjata sihir Lin Feng dibombardir, terbang keluar. Kemudian keberadaan yang menakutkan ini dengan cepat menyerbu ke depan Lin Feng, dan Lun menggerakkan tongkatnya, menyapu ke arah Lin Feng. Kekosongan itu hancur secara langsung, dan tak terbayangkan seberapa kuat pukulan ini. Ekspresi Lin Feng suram, dan dia menggunakan kekuatan supernatural yang kuat dari One Thought Blooms, King's Landing, untuk menghadapi tongkat setan darah yang membombardirnya. Tapi kekuatan supernatural Lin Feng dipatahkan oleh tongkat kerajaan Gorevin. Kekuatan bertarung yang meningkat dari keberadaan yang menakutkan ini setelah membakar esensi darah merangsang tongkat setan darah. Kekuatan tongkat Gorevin telah menjadi begitu kuat sehingga tidak dapat dipahami oleh para dewa dan hantu. Setelah tongkat iblis darah mematahkan kekuatan supernatural Lin Feng, itu kemudian membombardir tubuh Lin Feng. Lin Feng terpesona oleh tongkat Gorevin, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Meski dia tidak terluka parah karena memakai Armor of Domination, tapi perasaan menahan hantaman tongkat Gorevin masih sangat buruk. Lin Feng terbang terbalik, wajahnya pucat, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Nak, mati. Keberadaan yang menakutkan ini mengikuti seperti bayangan, dan dengan cepat membunuhnya. Dia muncul di atas Lin Feng, dan tongkat setan darah di tangannya langsung meledak ke arah kepala Lin Feng. Jika pukulan ini mengenai kepala, bukankah kepalanya akan hancur seperti semangka? Jadi setelah merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung dalam pukulan ini, Lin Feng tidak berniat untuk menghadapinya secara langsung, dan Lin Feng dengan cepat melemparkan teknik kematian penggantian besar 3.000 dao. Desir, dengan kilatan cahaya, Lin Feng menghilang lagi, dia menghindari pukulan mematikan lawan dengan mengandalkan 3.000 jalan dari teknik kematian pengganti hebat. Manik ajaib, keluar, dengan lambaian tangan Lin Feng, dia memanggil manik ajaib. Dia mengumpulkan senjata ajaib lainnya, dan kemudian mendesak manik ajaib itu dengan seluruh kekuatannya. Manik ajaib melepaskan cahaya ajaib yang tak ada habisnya, dan seberkas cahaya besar meledak ke arah keberadaan yang menakutkan ini. Ledakan, disertai dengan suara benturan yang keras, keberadaan yang mengerikan ini diledakkan oleh cahaya ajaib yang disapu oleh manik ajaib. Ini harta karun yang belum dihancurkan. Setelah melihat manik ajaib, keberadaan yang menghargai diri sendiri dan menakutkan ini jelas terkejut, dan dia tidak bisa mempercayai matanya. Bum bum bum, manik ajaib sekali lagi melepaskan sinar cahaya yang menakutkan satu demi satu, meledak menuju keberadaan yang menakutkan ini. Kekuatan balok cahaya, terlalu kuat, dan keberadaan yang menakutkan ini memiliki ekspresi suram, dia terus membakar darahnya sendiri dengan gila-gilaan untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Nafasnya menjadi lebih mengerikan. Kekuatan tempurnya terus meningkat secara substansial. Setan darah itu hidup. Kemudian, keberadaan yang menakutkan ini meraung keras, dan ketika suaranya turun, sesosok misterius muncul di dalam tongkat kerajaan Gorevin. Sosok misterius itu mengenakan jubah berwarna darah, dan dia tidak tahu keberadaan seperti apa makhluk misterius itu. Ketika dia muncul, langit dan bumi tampak sunyi, dan langit, bumi, dan jalan raya bergetar dan menjerit. Kuat. Kuat, kuat, setan darah itu terlalu kuat. Ini sangat kuat sehingga tidak bisa tidak membuat jiwa bergetar. Setan darah dan keberadaan menakutkan yang memegang tongkat setan darah bergabung menjadi satu. Nafas keberadaan patung yang memegang tongkat Gorevin ini menjadi lebih kuat. Tongkat Gorevin di tangannya meledak langsung ke arah seberkas cahaya yang keluar dari manik ajaib. Bang bang bang, setelah serangkaian tabrakan, berkas cahaya semuanya hancur. Keberadaan yang mengerikan ini memegang tongkat setan darah dan membunuh manik ajaib,
dan langsung meledakkan manik ajaib itu. Kemudian dia menyapu ke arah Lin Feng dengan tongkat setan darah. Kali ini Lin Feng gagal menghindari serangan tongkat Gorevin, dan langsung diledakkan oleh tongkat Gorevin. Wow, Lin Feng tidak bisa membantu memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi seputih kertas. Kekuatan pukulan mengerikan barusan terlalu menakutkan. Jika Lin Feng tidak mengenakan armor dominasi, Lin Feng merasa bahwa pukulan itu telah membunuhnya, dan tubuhnya akan meledak secara langsung. Dan sekarang Lin Feng menemukan situasi yang lebih buruk. Dia menemukan bahwa kekuatannya menurun dengan cepat. Kombinasi dia dan Yao Jun sepertinya akan berpisah. Ini sangat mengubah ekspresi Lin Feng, dan dia mungkin dalam masalah sekarang. Lin Feng tahu bahwa patung ini menakutkan, tetapi dia tidak menyangka patung ini begitu menakutkan. Mungkinkah dia akan mati di tangan orang ini jika dia bergabung dengan Raja Iblis, dan dengan bantuan boneka terkutuk itu. Memegang tongkat setan darah di tangannya, keberadaan yang menakutkan ini menyerang Lin Feng lagi, wajahnya penuh dengan ekspresi menyeringai. Dia bergegas di depan Lin Feng, dan sekali lagi mengayunkan tongkat iblis darah tulang untuk meledak ke arah Lin Feng. Serangan mengerikan seperti itu benar-benar menyeramkan. Bahaya, bahaya, bahaya. Lin Feng merasakan nafas kematian menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat kritis ini, Dark Bible terbang keluar dari ruang dan waktu. Alkitab gelap tergeletak di depan Lin Feng. Ketika tongkat Gorevin yang mengerikan ini turun, itu langsung diblokir oleh Dark Bible. Dan roh bernama Hansin muncul di balik keberadaan yang menakutkan ini, dan Hansin meledakkan dan membunuh keberadaan yang menakutkan ini dengan telapak tangannya. Makhluk mengerikan ini bereaksi sangat cepat, berbalik dan menamparkan Hansin, dan kedua belah pihak saling menamparkan. Dan tepat ketika dia bertabrakan dengan Hansin, Lin Feng mengorbankan pedang naga hitam, dan dia memegang pedang naga hitam untuk membunuh kepala dari keberadaan yang menakutkan ini. Tapi yang mengejutkan Lin Feng, tubuh yang menakutkan ini mulai menjadi tidak nyata. Bahkan jika pedang Lin Feng membunuh masa lalu, itu tidak akan menyakiti keberadaan yang menakutkan ini sedikit pun. Metodenya sangat aneh. Tapi kali ini ada perubahan. Boneka terkutuk yang sudah mati, itu tidak tahu kapan akan bangkit. Dan setelah mengatur ulang tubuhnya, dia tiba-tiba membelah kehampaan dan muncul di samping keberadaan yang menakutkan ini, dan dia menamparkan telapak tangannya pada tubuh ilusi dari keberadaan yang menakutkan ini. Tubuh ilusi dari keberadaan yang menakutkan ini tiba-tiba mengeras kembali. Mata Lin Feng tiba-tiba menyala. Engah, suara robekan keluar. Saat berikutnya, darah berceceran. Kepala keberadaan yang menakutkan ini dipenggal oleh Lin Feng yang memegang pedang naga hitam. Kepalaku. Kepalaku, kalian harus mati, kalian harus mati. Setelah kepala dari keberadaan yang mengerikan ini dipenggal, ia tetap tidak mati. Kepalanya mengeluarkan raungan marah, lalu kepalanya terbuka, memuntahkan bola cahaya energi hitam satu demi satu. Energi hitam semacam itu sangat menakutkan, mengandung aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Bang bang bang, suara ledakan hebat keluar satu demi satu, dan bola cahaya energi hitam meledak di sekitar Lin Feng, boneka kutukan dan Hansin. Segera mereka meledak. Aku ingin memakanmu. Keberadaan yang menakutkan ini memiliki kebencian terbesar pada Lin Feng, dan kepalanya tumbuh dengan cepat. Tidak lama kemudian, kepala itu menjadi seukuran puncak gunung. Dengan napas tiba-tiba, kekuatan melahap yang mengerikan menyembur keluar, menutupi tubuh Lin Feng, dan kemudian tubuhnya terbang menuju keberadaan yang menakutkan ini tanpa terkendali. Kepala ini ingin menelan Lin Feng dalam satu tegukan. Situasinya berbahaya, menggigil, dan menjadi satu dengan Alkitab yang gelap. Ketika hati yang dingin dan Alkitab yang gelap bersatu, hal yang mengejutkan terjadi. Alkitab yang gelap itu terdistorsi. Tidak lama kemudian Alkitab yang gelap itu berubah menjadi hati yang dingin. Ini, Lin Feng terkejut. Perbaikan peralatan. Hati yang dingin berubah menjadi senjata. Dengan kata lain, Hansin awalnya telah berubah menjadi seorang kultivator senjata, tetapi masih sulit baginya untuk menggunakan tubuh kultivator senjata untuk melawan musuh, jadi Hansin tidak pernah berubah menjadi tubuh kultivator senjata. Tapi sekarang, Hansin telah berubah menjadi tukang reparasi senjata, dan kekuatan tempurnya telah sangat meningkat dengan segera. Dia menamparkan kepala yang membesar dari keberadaan yang menakutkan itu dengan telapak tangannya. Ledakan, telapak tangan yang menakutkan itu menamparkan kepala besar itu, dan segera membuat kepala yang menakutkan itu terbang. Lin Feng mengorbankan labu keberuntungan. Dia membuka labu keberuntungan, dan tiba-tiba,
kekuatan melahap yang kuat menyembur keluar dari labu keberuntungan, kekuatan juga mengandung kekuatan keberuntungan. Kekuatan keberuntungan semacam itu sangat kuat, dan setelah menyatu dengan kekuatan melahap, kekuatan itu menakutkan dan tak terbayangkan. Kepala keberadaan yang menakutkan dengan cepat terbang menuju labu keberuntungan. Kepalanya yang membesar menyusut dengan cepat. Labu keberuntungan, labu peri yang dihasilkan oleh pohon anggur peri keberuntungan, ingin melahap kursi ini tidak akan membiarkanmu berhasil. Eksistensi yang menakutkan ini meraung dengan marah, dan kepalanya terus meronta-ronta. Ingin melepaskan diri dari engulfment labu keberuntungan. Tetapi, dia gagal. Pada akhirnya, kepala dari keberadaan yang menakutkan ini ditelan oleh labu keberuntungan. Labu keberuntungan Lin Feng adalah harta yang luar biasa. Melahap semua makhluk hidup, memurnikan semua makhluk hidup. Tapi setelah ditelan oleh labu keberuntungan, tidak ada yang bisa melarikan diri dari labu keberuntungan kecuali Lin Feng melepaskannya. Kalau tidak, ingin keluar seperti melamun. Nak, kamu akan mati. Kamu akan mati. Tubuh yang kehilangan kepalanya juga meraung, lalu bergegas menuju Lin Feng. Aku pergi, vitalitas orang ini. Terlalu ulet, aku tidak tahu ras apa orang ini. Lin Feng tidak bisa menahan keterkejutannya. Kemudian Lin Feng mencibir lagi. Setelah keberadaan yang menakutkan ini kehilangan kepalanya, sulit untuk menyebabkan kematian pada Lin Feng dengan hanya tubuh ini yang tersisa. Lin Feng mengutuk boneka itu, dan Han Xin semuanya bergegas menuju tubuh yang menakutkan ini, dan kemudian ketiganya bergabung. Ledakan, tubuh dari keberadaan yang mengerikan ini meledak secara langsung, berubah menjadi sumber yang paling murni. Itu adalah sumber dari dunia itu. Sumber dari dunia itu pasti memiliki manfaat yang tak terbayangkan bagi kita. Seru boneka terkutuk itu dengan semangat. Kalian benar-benar menghancurkan tubuhku, kalian semua akan mati. Kepala yang menakutkan itu meraung dengan marah. Meski termasuk dalam labu keberuntungan, pria ini masih sangat tidak jujur. Lin Feng langsung menyingkirkan labu keberuntungan, dan akan berurusan dengan orang ini nanti. Lin Feng membagi asal-usul keberadaan yang menakutkan ini menjadi 4. Dia, Yao Jun, boneka terkutuk, dan dingin masing-masing mendapat bagian. Yao Jun terbang keluar dari tubuh Lin Feng, dan kembali ke manik ajaib setelah mengambil asalnya sendiri. Dan Han Xin juga mengambil salinan dari sumber aslinya. Dia berkata, meskipun pada dasarnya saya telah berubah menjadi reparasi senjata sekarang, tubuh saya masih belum bisa beradaptasi. Mungkin ada yang salah di suatu tempat atau sudah agak terlambat. Jika saya memperbaikinya setelah asal-usul ini, Anda harus dapat sepenuhnya beradaptasi dengan identitas seorang kultivator iblis. Setelah Han Xin mengambil salinan sumbernya, dia kemudian memasuki ruang dan waktu Lin Feng. Untuk dua sumber yang tersisa, Lin Feng dan Curse Doll masing-masing memiliki satu. Keduanya masing-masing mengumpulkan asal mereka sendiri. Bagaimana kamu berakhir di sini? Lin Feng menatap boneka terkutuk itu dengan rasa ingin tahu. Aku di sini untuk mengejar bajingan pendeta Tao Wuliang itu. Boneka terkutuk itu langsung terkutuk. Lin Feng terkejut, dan berkata, pendeta Tao yang tak terukur. Apakah pria itu ada di sini? Apa yang dia lakukan di sini? Boneka terkutuk itu segera tutup mulut ketika dia mendengar pertanyaan Lin Feng. Saat itu, boneka terkutuk itu memasuki pasir hantu yang tak terbatas untuk menemukan sesuatu. Meskipun Lin Feng tidak tahu apa yang dicari boneka terkutuk itu, bisa dibayangkan apa yang dikutuk itu. Boneka yang dicari pasti benda yang sangat berharga. Orang ini telah bersembunyi bahwa dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Sekarang boneka terkutuk itu mengejar orang ini, Taois Wuliang. Lin Feng menduga bahwa barang itu mungkin telah direnggut oleh Taois Wuliang. Lin Feng tahu persis betapa hebatnya metode Tao mati ini. Ada 1000 cara bagi seorang pendeta Tao untuk mencuri barang orang lain. Lin Feng berkata, apa? Benda itu direnggut oleh pendeta Tao yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi jika Anda ingin merebut kembali sesuatu yang direnggut oleh pendeta Tao yang sudah meninggal, itu akan sesulit surga, dan begitu pendeta Tao yang meninggal itu menghilang, apakah kamu tidak bisa mendapatkannya kembali? Dimungkinkan untuk menemukannya, tetapi jika Anda memberitahu saya benda apa itu, saya dapat membantu Anda memancing Tao yang sudah mati itu keluar. Apakah kamu punya cara untuk memancing Taois mati yang jahat itu? Boneka terkutuk itu bertanya dengan heran. Lin Feng tidak bisa menahan tawa diam-diam. Di masa lalu, boneka kutukan digunakan untuk berkomplot melawan orang lain,
tapi mengapa boneka kutukan pernah diplot oleh orang lain? Sekarang dia telah ditipu oleh pendeta Tao yang tak terhitung jumlahnya, pria yang mengutuk bayi itu secara alami tidak dapat menelan nafas ini. Tentu saja ada cara untuk memancing pendeta Tao yang sudah mati itu. Sekarang katakan padaku, apa sebenarnya yang kamu cari itu? Lin Feng bertanya. Wajah boneka kutukan itu menjadi keruh dan tidak pasti, dan dia masih mempertimbangkan apakah akan memberitahu Lin Feng tentang hal itu. Jelas, hal itu jelas bukan masalah sepele, jika tidak, boneka kutukan itu tidak akan ragu untuk mengatakannya seperti sekarang. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa lagi, dia sedang menunggu boneka terkutuk itu membuat keputusan akhir, boneka terkutuk itu akan memiliki pendapatnya sendiri. Benda itu melibatkan banyak hal, dan ada hubungannya dengan beberapa harta, kata boneka terkutuk itu. Apa hubungannya dengan bayi? Lin Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Lampu Kyushu, kata boneka terkutuk itu. Setelah mendengar kata-kata, lentera Kyushu, wajah Lin Feng tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Lentera Kyushu jelas merupakan harta paling misterius di dunia besar Kyushu. Dikatakan bahwa dunia besar Kyushu seharusnya dihancurkan dalam pertempuran sebelum akhir makhluk bawaan, tetapi dunia besar Kyushu diperbaiki oleh lentera Kyushu. Jadi, banyak dunia besar hancur, tapi dunia besar Kyushu masih utuh. Tentu saja ini hanya legenda, sulit dikatakan benar atau tidak. Tapi seperti kata pepatah, tidak ada ombak tanpa angin, karena ada legenda seperti itu, Lin Feng masih percaya sebagian besar. Lentera Kyushu Lin Feng telah bersentuhan dengannya sebelumnya, dan ini berasal dari hari-hari awal kultivasi. Tapi setelah itu, Lin Feng tidak pernah melihat lentera Kyushu lagi. Lentera Kyushu tidak hanya menjadi harta karun bagi Kyushu dan ras manusia, tetapi juga memiliki arti khusus. Banyak orang yang mencoba mencari lampu Kyushu tapi tidak ada petunjuk sama sekali. Lin Feng berkata, apakah Anda mengatakan bahwa hal yang Anda cari sebenarnya terkait erat dengan lentera Kyushu? Boneka terkutuk itu mengangguk dan berkata, benar. Benda itu konon bisa menemukan lampu Kyushu. Lin Feng tidak bisa menahan keterkejutannya. Jika demikian, nilainya terlalu besar, jika Anda dapat menemukan lentera Kyushu, itu pasti akan menjadi panen yang menantang surga. Khusus untuk umat manusia, jika mereka bisa mengendalikan salah satu dari 9 lampu Kyushu, pasti akan menjadi dorongan yang sangat besar, tidak hanya untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka sendiri. Lin Feng pernah mendengar desas-desus sebelumnya. Rumor ini juga tentang lampu Kyushu. Menurut rumor ini, jika Anda bertanggung jawab atas lentera Kyushu, Anda dapat menggunakan keajaiban lentera Kyushu untuk menyelesaikan krisis yang disebabkan oleh kehancuran zaman, dan Anda dapat hidup dengan lancar ke era berikutnya. Apakah pernyataan ini benar untuk sementara tidak diketahui. Namun, legenda semacam ini telah menjadi alasan utama mengapa banyak orang yang hampir tergila-gila dengan lentera Kyushu. Hanya saja, selama bertahun-tahun, banyak biksu datang untuk mencari lentera Kyushu, tetapi tidak ada yang bisa menemukan lentera Kyushu. Lin Feng juga sangat tertarik dengan lentera Kyushu. Senjata ajaib kelahirannya, lampu kekacauan kuno, ditempa dari inspirasi yang diperoleh dari lampu Kyushu. Benda apa itu? Lin Feng bertanya. Peta kuno sangat misterius. Dengan peta kuno itu, kamu bisa menemukan lampu Kyushu, kata boneka terkutuk itu. Lentera Kyushu, seharusnya masih ada di dunia hebat Kyushu, kan? Lin Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ini belum tentu demikian. Lentera Kyushu mungkin telah lama meninggalkan dunia besar Kyushu, dan tentu saja itu mungkin masih ada di dunia besar Kyushu. Jika Anda dapat memahami peta itu, Anda secara alami dapat memperoleh petunjuk yang berguna. Petik 2. Kata boneka terkutuk itu. Segera dia bertanya, kamu bilang, kamu bisa memancing orang itu, pendeta Tao tak terbatas. Bagaimana cara kita memancing orang itu keluar? Hei, kamu akan tahu kapan waktunya tiba, tapi sebelum mengeluarkan pendeta Tao itu, ayo cari tempat untuk memperbaiki sumber yang kita dapatkan sebelumnya. Lin Feng berkata, bagus. Curse Baby mengangguk, lalu dia dan Lin Feng pergi bersama. Keduanya menemukan tempat terpencil di pegunungan dan hutan. Lin Feng mengatur beberapa lingkaran sihir tersembunyi, dan kemudian keduanya mundur ke sini untuk menyempurnakan asal yang telah mereka peroleh sebelumnya. Sekarang Lin Feng berada di ranah surga ketiga dari Sekte Kaisar, saya tidak tahu ranah apa yang bisa dia tingkatkan setelah menyempurnakan asal-usul itu.
Boneka terkutuk itu berkata, meskipun saya benar-benar tidak ingin mengakui beberapa kata-kata orang itu, saya harus mengatakan bahwa asal-usul orang itu berbeda dari biksu lain. Asalnya mengandung lebih kuat, energi yang lebih murni dan bermutu tinggi. Petik 2. Nilai energi semacam itu luar biasa. Setelah disempurnakan, akan sangat bermanfaat bagi kultivasi. Dan energi semacam itu dapat merangsang tubuh, mengembangkan potensi tubuh, dan bahkan menghilangkan kotoran di dalam tubuh dan memperbaiki penyakit tubuh yang tersembunyi. Ini sangat misterius. Jika Anda beruntung, Anda mungkin bisa melakukannya, dapatkan warisan dari dunia itu dari sumbernya atau ingatan, sehingga kamu akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dunia itu. Mendengar kata-kata itu, ada ekspresi terkejut di wajah Lin Feng, sungguh tak terbayangkan bahwa segumpal asal saja bisa memiliki begitu banyak fungsi. Dan boneka kutukan itu terlihat serius, jelas tidak berbohong. Pantas saja Kersdol sangat ingin memperhalus asal-usul pria itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kersdol, Lin Feng merasa sedikit gatal. Dia juga ingin dengan cepat memperbaiki asal-usul pria itu untuk melihat apakah itu benar-benar ajaib seperti yang dikatakan boneka terkutuk itu. Lin Feng mulai memurnikan sumber dari keberadaan yang menakutkan ini. Saat sumber-sumber ini disempurnakan, sejumlah besar energi murni secara bertahap bergabung ke dalam tubuhnya. Energi murni itu secara bertahap bergabung ke anggota tubuh, tulang, meridian, dan daging Lin Feng. Segera setelah itu, Lin Feng merasa bahwa banyak kotoran di tubuhnya mulai dikeluarkan, yang sangat mengejutkan Lin Feng. Lin Feng selalu merasa bahwa tubuhnya sudah sangat bersih, dan dia jarang bisa mengeluarkan kotoran, tetapi baru sekarang dia menyadari bahwa ada begitu banyak kotoran yang tersembunyi di tubuhnya. Saat kotoran itu dikeluarkan dari tubuh, Lin Feng merasa tubuhnya menjadi jauh lebih rileks. Perasaan ini cukup nyaman. Dengan berlalunya waktu, sejumlah besar energi murni diserap oleh Lin Feng. Peningkatan energi murni ini menjadi bakat adalah peningkatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang, tetapi dapat dirasakan selama kultivasi. Kecepatannya adalah meningkat, dan lebih mudah untuk memahami Tao dan seterusnya. Tiba-tiba, Lin Feng menemukan banyak memori dalam energi murni itu. Setelah dia membuka ingatan, tiba-tiba, Lin Feng melihat dunia tanpa batas dari ingatan, di puncak dunia. Di atas langit tak berujung, ada sekelompok besar istana yang melayang di udara. Sekelompok istana dan istana megah dan megah. Dalam kelompok ingatan ini, keberadaan yang menakutkan ini penuh dengan kekaguman terhadap kelompok kuil. Tempat itu adalah tempat yang sangat sakral di hatinya. Namun, keberadaan yang menakutkan ini tidak pernah memasuki kelompok kuil itu, karena dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat itu. Ingatannya sangat singkat. Setelah membaca ingatan itu, Lin Feng tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan ekspresi bingung di mana kelompok istana itu. Lin Feng memikirkan kemungkinan, mungkinkah kelompok istana itu menjadi tempat tinggal dalang di balik layar. Semakin Lin Feng memikirkannya, semakin dia merasa ada kemungkinan seperti itu. Lagi pula, bahkan orang itu menganggap kelompok istana itu sebagai tempat suci. Ia begitu tirani, namun ia masih belum memenuhi syarat untuk masuk ke dalam kelompok candi. Dari sini terlihat bahwa keberadaan yang tinggal di kelompok candi tampaknya memenuhi syarat untuk menjadi dalang di balik layar. Tentu saja, semuanya adalah dugaan Lin Feng. Lin Feng berencana untuk menanyakan tentang keberadaan yang mengerikan itu setelah pelatihan. Kepala pria itu masih ada, dan jiwanya masih hidup. Saya tidak tahu apakah dia dapat menemukan beberapa informasi berguna dari hal yang menakutkan itu. Keberadaan bagaimana dengan informasi? Lin Feng mulai berkonsentrasi untuk meningkatkan kekuatannya, dan akhirnya ranah Lin Feng menembus 2 level berturut-turut. Tinggal di surga kelima dari kerajaan kaisar. Ini membuat Lin Feng sangat bahagia, dan dia sangat puas bisa meningkatkan level kultivasinya ke level kedua. Lagi pula, tabungan Lin Feng terlalu kuat, dan sangat sulit untuk meningkatkan basis kultivasinya sendiri. Sekarang basis kultivasi Lin Feng terus meningkat. Peningkatan semacam ini tidak akan terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat, yang sejalan dengan prinsip kultivasi Lin Feng. Setelah Lin Feng berkenalan dengan kekuatan setelah terobosan, Lin Feng merasa bahwa kekuatan sihir di Dantian bahkan lebih agung. Setiap kali seseorang menerobos alam Kaisar Sun, kekuatannya sendiri akan sangat meningkat, tetapi Lin Feng mendengar bahwa menerobos ke alam Kaisar Sun akan menjadi dunia lain.
Jadi Lin Feng sangat menantikan untuk menerobos ke ranah kaisar, tentu saja, Lin Feng juga tahu bahwa sangat mudah untuk menerobos ke ranah kaisar. Bisa digambarkan sesulit mencapai langit. Jadi tidak perlu terburu-buru, Lin Feng percaya bahwa dengan bakatnya, dia hanya perlu meletakkan fondasinya dengan baik. Menerobos ke ranah Kaisar Zun pastilah hal yang biasa. Setelah Lin Feng meninggalkan Bea Cukai, boneka terkutuk itu masih berlatih. Bola cahaya energi yang dibentuk oleh kekuatan kutukan yang kental muncul di luar tubuh boneka terkutuk itu. Bola cahaya energi menyelimuti boneka terkutuk itu, dan boneka terkutuk itu seharusnya sedang mengalami transformasi saat ini. Lin Feng duduk bersila, dan pikiran spiritualnya menyerbu labu keberuntungan. Ada 3 orang yang ditekan di dalam labu keberuntungan selain kepala yang menakutkan, ada juga 2 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dari keluarga kerajaan 10.000 ras dari aliansi jihad. Lin Feng belum punya waktu untuk mengubahnya. Bagaimana rasanya sekarang hanya ada 1 kepala yang tersisa? Lin Feng mengirim transmisi suara ke kepala yang menakutkan itu. Nak, keberadaanmu pasti akan diketahui oleh orang-orang di dunia itu. Pada saat itu, kamu akan mati dengan mengenaskan. Akhirmu pasti 100 kali lebih buruk dariku. Kepala itu berkata dengan muram. Hehe, cepat atau lambat, aku akan menjungkir balikan dunia itu. Aku akan menginjak-injak para master di belakang layar di bawah kakiku, dan kemudian memenggal kepala mereka. Lin Feng berkata dengan acuh tak acuh. Kepala itu berkata sambil menyeringai, Nak, kamu hanya membual, kamu tidak tahu keberadaan seperti apa penguasa dunia itu. Jika kamu tahu, kamu akan tahu betapa konyolnya ucapanmu. Sendiri, sudah. Petik 2, Lin Feng mencibir dan berkata, keberadaan itu mungkin tak terkalahkan dan unggul di matamu, tapi di mataku, mereka bukan apa-apa. Nenek moyangku hampir memusnahkan mereka. Aku percaya bahwa cepat atau lambat, pencapaianku akan melampaui leluhurku. Apa nenek moyang saya tidak melakukannya, saya akan melakukannya. Tiup, terus tiup. Nenek moyangmu kuat, bukan berarti kamu kuat, dan sekarang kamu, paling-paling, kamu hanya semut yang lebih kuat. Konyol berani membual tentang dirimu di sini. Eksistensi ini berkata dengan menakutkan, jika Anda berakal sehat, Anda harus melepaskan saya, dan kemudian mengakui saya sebagai tuannya. Dalam hal ini, Anda masih bisa hidup. Hehe, kamu sangat bodoh. Aku bahkan bertanya-tanya apakah kepalamu baru saja terluka begitu parah sehingga kamu menjadi begitu, pena, itulah sebabnya kamu mengatakan hal seperti itu. Lin Feng mengutuk begitu saja. Untuk menghadapi orang jahat seperti itu, tidak perlu bersikap sopan kepada pihak lain. Nak, aku menantikan untuk melihat kematian tragismu. Kepala itu berkata sambil menyeringai. Dia sangat ditentukan, sama sekali tidak percaya bahwa Lin Feng memiliki cara untuk membalikkan krisis. Dia merasa bahwa Lin Feng sudah mati. Tidak heran jika orang ini memiliki ide seperti itu, ide makhluk apapun di dunia itu mungkin sama persis dengan ide orang ini. Aku memutuskan untuk mengubahmu. Mari kita lihat berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan. Ekspresi Lin Feng acuh tak acuh, dan kemudian dia menggunakan teknik daduhua, dan kekuatan penyeberangan yang kuat mengalir ke dalam labu keberuntungan terus-menerus. Ada rantai keberuntungan di labu keberuntungan, dan rantai keberuntungan itu melilit kepalanya, membuatnya tidak bisa melawan, dan kemudian kekuatan transmutasi mencoba menyerang bagian dalam kepala. Tetapi, Lin Feng gagal pada akhirnya, karena kekuatan yang sangat aneh menyembur keluar dari kepala terus-menerus, dan kekuatan aneh itu menahan invasi kekuatan penyeberangan. Lin Feng mengerutkan kening, sangat tidak mudah untuk mengubah kepala orang ini, tetapi Lin Feng tidak terburu-buru. Jika dia tidak dapat mengubahnya sekarang, itu tidak berarti dia tidak akan dapat mengubahnya di masa depan. Setelah beberapa saat, pria ini hampir habis, jadi dia harus bisa menyeberangi pria ini. Lin Feng memeriksa 2 kaisar lainnya yang ditekan, dan dia menemukan bahwa mana di tubuh mereka masih sangat kuat, dan tidak mudah untuk mengubah mereka. Lin Feng berencana melakukannya setelah beberapa saat, dan terus mengkonsumsi mana mereka selama periode ini mana terus-menerus melemahkan kekuatan mereka, yang akan membantu Lin Feng mengubahnya dengan lebih mudah. 2 hari kemudian, lelaki yang mengutuk boneka itu juga keluar. Lelaki ini tampak sangat bersemangat, dan sepertinya ia seharusnya mendapat banyak keuntungan. Boneka terkutuk itu berkata dengan emosi, sayang sekali, hanya 1/4 dari sumber yang diperoleh. Akan sangat bagus jika ada lebih banyak makhluk seperti itu. Petik 1.
Lin Feng tidak bisa membantu memutar matanya, dan berkata, kamu benar-benar berani memikirkan hal semacam ini. Orang ini ditekan di alam dewa terlarang selama bertahun-tahun tanpa akhir dan baru saja keluar dari masalah belum lama ini. Jika tidak, kita mungkin bukan lawan orang ini jika kita bergabung belum lagi keberadaan lain. Hei, aku hanya memikirkannya. Boneka terkutuk menyeringai. Lalu dia berkata, bukankah kita harus menemukan cara untuk memancing orang jahat itu, Taois Wuliang? Lin Feng mengangguk dan berkata, tidak masalah. Metodeku pasti bisa memancing orang itu keluar. Kota Qiandao, kota kuno terkenal di aliansi jihad, sekarang banyak biksu berkumpul. Di luar kota Qiandao, dan bahkan pemilik kota Qiandao muncul secara langsung. Dikatakan, segera akan ada orang hebat di sini. Status pria besar itu luar biasa, itulah mengapa penguasa kota-kota Qiandao secara pribadi memimpin banyak orang kuat untuk menyambut pria besar itu. Paman, aku tidak tahu siapa pria besar yang akan kita temui. Seorang kultivator memandang penguasa kota Qiandao di sampingnya dan bertanya. Dilihat dari judulnya, orang yang mengajukan pertanyaan adalah keponakan dari penguasa kota-kota Qiandao. Penguasa kota Qiandao berkata, kota Qiandao kita milik klan roh Perifetian, dan orang yang datang ke sini kali ini adalah orang kuat dari klan roh Perifetian yang keluar dari batu. Orang kuat yang keluar dari batu, bukankah itu keberadaan tingkat kaisar? Banyak orang berseru, eksistensi setingkat kaisar, tinggi di atas langit, menyipitkan mata ke langit, menyapu segala arah, siapa yang akan bersaing dengannya? Bahkan di antara 10.000 keluarga kerajaan, tidak banyak pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Dan bagaimana dengan para biksu di dunia agung Sein Surgawi? Itu sebanyak air laut di laut. Kedatangan orang kuat di tingkat kaisar secara alami menarik perhatian, dan tidak heran jika penguasa kota-kota Qiandao secara pribadi akan memimpin rakyatnya untuk menyambut orang kuat di tingkat kaisar. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, terdengar suara yang menghancurkan surga dari kejauhan, dan binatang aneh bergegas mendekat, dan binatang aneh itu sedang menarik gerobak binatang. Kultivator di gerobak binatang menoleh ke belakang dengan ngeri, tidak tahu apa yang terjadi. Kami datang, Tuan itu ada di sini. Tuan kota-kota Qiandao berkata dengan penuh semangat. Hei, situasinya sepertinya tidak tepat. Orang-orang ini terlihat bingung, seolah-olah sedang diburu oleh seseorang. Apakah mereka yang kita tunggu? Banyak orang tidak bisa tidak bertanya-tanya. Seharusnya tidak. Orang-orang yang kita tunggu adalah orang kuat dengan kaisar yang bertanggung jawab. Lihatlah orang-orang ini dalam kekacauan seperti itu. Bagaimana mereka bisa terlihat seperti orang kuat? Mereka hanyalah anjing yang berduka. Ya, orang-orang ini benar-benar terlihat seperti anjing yang berduka. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Tapi Tuan Kota Qiandao berkata dengan suara yang dalam, tidak, orang-orang ini yang kita tunggu. Alasan mengapa penguasa kota-kota Qiandao mengatakan ini karena dia mengenali seorang teman lama. Apa? Kelompok anjing yang berduka ini ternyata adalah yang terkuat dari klan roh peri terbang. Seorang biksu berseru dengan tidak percaya, sangat tidak dapat dipercaya sehingga mereka tidak dapat mempercayainya. Pusat kekuatan klan roh surgawi terbang memiliki kaisar sebagai komando, mengapa mereka begitu panik? Sesuatu pasti telah terjadi, ayo naik. Penguasa kota Qiandao berkata dengan suara yang dalam. Kemudian dia membubung ke langit, dan para biksu di belakangnya juga membubung ke langit, terbang menuju sekelompok orang yang bergegas di kejauhan. Kakak Sentu, apa yang terjadi? Mengapa kalian semua panik? Setelah kedua belah pihak bertemu, mereka berhenti dalam kehampaan, dan penguasa kota-kota Qiandao memandang seorang biksu dan bertanya dengan bingung. Biksu itu bernama Sentu Bao. Dia adalah pembangkit tenaga Sein Kaisar dari klan roh surgawi terbang, dan dia adalah teman lama penguasa kota Qiandao. Sesuatu telah terjadi, sesuatu telah terjadi. Kami bertemu perampok di jalan, kata Sentu Bao dengan ekspresi jelek. Semua orang terjebak dalam lingkaran, dan mereka bertemu perampok di jalan. Bandit macam apa, yang berpandangan pendek, berani merampok yang terkuat dari klan roh surgawi terbang. Selain itu, di antara pembangkit tenaga dari Flying Celestial Spirit Clan, tidak hanya ada pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar suci. Bahkan ada orang kuat setingkat kaisar yang duduk di kota. Para perampok itu berani merampok mereka, bukankah mereka ingin mati? Segera penguasa kota Qiandao dan yang lainnya menemukan ada yang tidak beres.
Karena orang-orang dari Flying Celestial Spirit Clan ini melarikan diri dengan panik, seolah-olah mereka telah bertemu dengan monster prasejarah, tidak seperti mereka bertemu dengan perampok sama sekali. Tapi Sentubao jelas tidak berbohong, mereka dirampok oleh perampok, tapi perampok itu terlalu kuat. Bagaimana dengan orang dewasa? Tuan Kota Qiandao bertanya. Sentubao berkata dengan wajah jelek, tuanku tertangkap oleh bandit itu. Apa? Tuanku tertangkap oleh perampok itu. Penguasa kota-kota Qiandao dan yang lainnya semuanya berseru, dan tidak dapat mempercayai telinga mereka. Tuan itu adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat kaisar. Seorang pria yang kuat di tingkat seorang kaisar. Ditangkap oleh perampok. Seberapa mengerikan para perampok itu. Memikirkannya, itu membuat orang merasa menyeramkan. Untungnya, perampok itu tidak mengejarnya. Kata Sentubao dengan napas panjang. Perampok, baru saja, saudara Sentu menggunakan kata perampok itu. Mungkinkah, hanya ada satu perampok? Tuan Kota Qiandao bertanya dengan kaget. Ya, hanya ada satu perampok. Perampok itu gemuk dan gemuk. Dia mengenakan jubah tao dan terlihat cabul. Tertahan, kami berhasil melarikan diri dari cengkeraman-cengkeraman. Sentubao mengatakan sisa hidupnya setelah malapetaka itu. Sentubao juga merupakan sosok besar di klan roh Perifetian, biasanya tinggi di atas yang lain dengan sikap tenang. Tapi sekarang sangat memalukan, tapi tidak ada yang menertawakan Sentubao. Karena hal-hal yang dialami Sentubao benar-benar mengerikan, tidak terbayangkan bandit yang begitu kuat. Sulit dipercaya itu benar, tapi semuanya nyata. Kita perlu melaporkan masalah ini dengan cepat, kan? Kita perlu mengirim ahli dari klan untuk menangani pendeta Tao itu. Penguasa kota Qiandao berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, kembalilah ke kota sekarang, aku akan melaporkan masalah ini dengan cepat melalui upacara pengorbanan. Kata Sentubao, sekelompok orang bergegas kembali ke kota. Masalah ini dilaporkan ke publik dengan sangat cepat, dan pejabat tingkat tinggi dari klan roh peri terbang sangat marah saat mengetahui masalah ini. Sangat memalukan bahwa orang kuat setingkat kaisar di klan dibajak oleh seorang perampok. Segera, berita dikirim kembali ke klan, mengatakan bahwa orang kuat itu meminta uang tebusan. Perampok itu meminta 50 juta batu abadi, 1000 obat abadi, dan 1000 ramuan untuk melepaskan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang dibajak. Kejadian ini membuat para pejabat tinggi dari Flying Fiery Spirit Clan geram. Bahkan untuk raksasa seperti keluarga kerajaan Wansu. Jika Anda mengambil begitu banyak barang, itu juga akan merusak vitalitas Anda. Anggota tingkat tinggi dari klan roh peri terbang berharap untuk mengadakan pembicaraan damai, tetapi bandit itu memiliki sikap yang sangat keras dan tidak akan pernah melakukan pembicaraan damai kecuali dia dengan patuh bekerja sama. Saat waktunya tiba, langsung sobek tiketnya. Masalah ini menjadi heboh, semua orang terkejut, dan semua orang menebak siapa pendeta Tao itu. Beraninya dia begitu berani bahkan berani membajak kaisar dari 10.000 keluarga kerajaan, dan bahkan mengancam 10.000 keluarga kerajaan untuk tebusan demi menebus kaisar yang diculik. Pada akhirnya, anggota klan roh peri terbang berkompromi dan mengambil uang tebusan yang diminta oleh pendeta Tao. Kedua belah pihak akan melakukan transaksi di luar kota Qiandao. Kejadian ini menyebabkan keributan besar, dan sejumlah besar biksu pergi ke kota Qiandao. Semua orang ingin menyaksikan transaksi ini, dan semua orang juga ingin melihat siapa pendeta Tao yang tak bernyawa itu. Di luar kota Qiandao, orang-orang datang dan pergi, dan itu sangat ramai. Sejumlah besar biksu berkumpul di sini. 4 pembangkit tenaga listrik tingkat master dari klan roh surgawi terbang semuanya tiba, dan wajah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar ini sangat suram. Seorang kaisar dari klan roh Perifetian dibajak dan diperas, masalah ini telah tersebar luas. Sekarang 4 penguasa yang kuat dari klan roh surgawi terbang berencana untuk menebus kaisar yang dibajak terlebih dahulu, dan kemudian mengambil tindakan terhadap pendeta Tao yang telah meninggal. Pendeta Tao yang mati harus dipukuli sampai mati, jika tidak, bagaimana dia bisa melampiaskan kebenciannya? Semua orang menunggu kedatangan pendeta Tao yang telah meninggal, dan banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak membicarakannya. Apakah Taois tidak berani muncul? Ini juga hal yang sangat mungkin. Sangat normal bagi pendeta Tao untuk melihat begitu banyak orang kuat dari perlombaan roh peri terbang datang atau tidak muncul. Pendeta Tao itu sangat berani sehingga dia bahkan berani membajak seseorang dari klan roh langit terbang. Aku benar-benar ingin tahu siapa pria itu. Di sini,
Di sini, lihat, orang-orang datang. Pada saat ini, seseorang menunjuk ke kejauhan. Di kejauhan, seorang biksu parubaya diikat dengan tali, dan seorang pendeta tahu mengusir biksu parubaya itu. Kultivator parubaya tidak ditangkap, tetapi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar ditangkap oleh klan roh surgawi terbang. Terlalu banyak penipuan. Setelah melihat para gangster yang diikat, wajah keempat kaisar yang kuat menjadi sangat suram. Mata mereka menyemburkan api, jika mata bisa membunuh, para pendeta tahu akan dibunuh oleh mata empat kaisar yang kuat berkali-kali. Aku mengandalkan, bukankah pendeta Tao yang mati itu bajingan Tao Huliang? Seseorang berteriak, siapa pendeta Tao yang tak terukur? Seseorang bertanya dengan curiga. Orang ini diam-diam telah menggali kuburan kuno dari berbagai kekuatan besar dalam beberapa tahun terakhir. Dia bahkan pergi ke kuburan 10.000 ras dan menggali kuburan kuno dari kuburan 10.000 ras. Sekarang banyak kekuatan yang masih mencari untuk pendeta Tao yang mati ini, tetapi beberapa tahun yang lalu, saya mendengar bahwa pendeta Tao yang mati ini melarikan diri dari dunia suci surgawi, dan mungkin melarikan diri dengan keuntungan yang cukup. Siapa yang mengira bahwa pendeta Tao yang mati ini akan pergi dan kembali lagi? Seorang biksu berkata, saya ingat, saya juga pernah mendengar tentang pendeta Tao yang mati ini. Mengapa pendeta Tao yang mati ini kembali lagi? Anda tidak bisa menggulung wol di atas domba. Seorang biksu berkata dengan sangat tidak bisa berkata-kata. Kembalilah kali ini, pendeta Tao yang mati ini sepertinya tidak menggali kuburan kuno orang lain, tetapi pendeta Tao yang mati ini berubah menjadi perampok yang merampok kaisar. Kapan pendeta Tao yang mati ini menjadi begitu kuat? Seseorang mengertakkan gigi dan berkata, tidak, saya tidak tahu apakah makam leluhur saya juga digali oleh pendeta Tao yang tak terhitung jumlahnya. Orang ini, pendeta Tao Huliang, pergi merampok makam setiap kali dia tidak melakukan apa-apa. Saya tidak tahu berapa banyak makam kuno dari banyak kekuatan yang telah digali oleh pendeta Tao yang telah meninggal ini. Lin Feng tahu banyak hal. Apa yang tidak diketahui Lin Feng? Pendeta Tao yang mati ini menggali begitu banyak kuburan, berapa banyak harta yang dia dapatkan. Tidak perlu meributkan basis kultivasinya. Seseorang berkata dengan kejam, makam nenek moyang saya digali oleh pendeta Tao yang telah meninggal ini. Ada harta kota keluarga saya di dalamnya. Pendeta Tao yang telah meninggal ini berani muncul. Saya ingin membunuh pendeta Tao yang telah meninggal ini. Seseorang berkata dengan suara dingin. Makam leluhurku juga digali oleh pendeta Tao yang sudah mati ini. Pendeta Tao yang mati ini hanyalah seorang bajingan yang menderita 1000 pisau. Aku ingin memotong pendeta Tao yang mati ini dalam mimpiku. Kata biksu lain. Panci itu meledak di sekelilingnya. Biksu yang tak terhitung jumlahnya memelototi pendeta Tao yang tak terhitung jumlahnya. Pusat kekuatan di tingkat 4 kaisar semuanya memiliki ekspresi keterkejutan yang tak tertandingi. Mereka tidak menyangka bahwa pendeta Tao yang membajak pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar keluarga mereka akan dipukuli seperti tikus yang menyeberang jalan. Tampaknya pendeta Tao yang mati ini telah melakukan banyak kejahatan. Pendeta Tao yang muncul di sini bukanlah pendeta Tao yang sebenarnya dari ketidakterbatasan. Itu diubah oleh Lin Feng dengan teknik transformasi hebat. Teknik transformasi hebatnya telah mengintegrasikan kekuatan teknik takdir hebat yang cukup untuk menipu dunia. Cermin peri. Ia bahkan tidak bisa memotret tubuh asli Lin Feng. Orang-orang yang saya bawa, apakah Anda membawa sesuatu? Pendeta Tao tak terbatas, memandangi 4 penguasa kuat dari klan roh surgawi terbang dengan tatapan genit. Meskipun orang-orang di sekitarnya bersemangat dan dikelilingi oleh orang-orang yang kuat, pendeta Tao yang tak terukur, masih tersipu dan terengah-engah. Sepertinya tidak khawatir tentang situasinya sama sekali. Pendeta Tao yang telah meninggal ini benar-benar sombong. Biarkan pendeta Tao yang mati ini melarikan diri dengan sayap hari ini. Banyak orang berkata dengan kejam. Kemudian, sejumlah besar biksu mulai bubar, dan mengepung pendeta Tao yang tak terukur. Pendeta Tao yang tak terukur, sepertinya tidak menyadarinya, dia melihat keempat penguasa yang kuat dari klan roh surgawi terbang. Barangnya dibawa, ayo serahkan orang dan barang dengan satu tangan. Seorang pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dari Flying Celestial Spirit Clan berkata dengan suara yang dalam. Tidak, tidak, tidak. Beri aku barangnya dulu. Setelah pemeriksaan, jika tidak ada masalah, aku akan menyerahkan orangnya kepadamu ketika saatnya tiba. Pendeta Tao yang tak terukur berkata. Kaisar lain berkata dengan suara yang dalam,
aturan dunia kultivator selalu menyerahkan uang dengan satu tangan. Tetapi tidak ada aturan seperti membayar uang terlebih dahulu, dan kemudian Anda menyerahkan orang itu. Pendeta Tao Huliang berkata dengan ringan, saya tidak memilikinya sebelumnya. Bukan berarti saya tidak memilikinya di masa depan. Bukankah saya memilikinya sekarang? Anda, ekspresi Kaisar membeku. Matanya sangat suram. Pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar terkemuka berkata, oke, ayo serahkan apa yang kamu butuhkan dulu. Gagasan Kaisar sangat sederhana, jadi tahan nada ini untuk sementara waktu. Setelah menunggu orang-orang mereka melarikan diri. Kemudian tangani pendeta Tao yang sudah mati ini. Terlebih lagi, para biksu dari begitu banyak kekuatan di sekitarnya sangat membenci pendeta Tao yang telah meninggal ini. Sekarang para biksu itu telah mengepung tempat ini, ditambah 5 pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Mereka, ada 10.000 alasan untuk mempercayai Kaisar ini yang dipimpin oleh klan roh peri Feitian. Pendeta Tao yang mati ini, pasti akan mati. Ini yang kamu butuhkan. Pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar menyerahkan sebuah cincin penyimpanan kepada pengikut Tao yang tak terukur. Immeasurable Taoist memeriksa dan menemukan bahwa tidak ada masalah, lalu singkirkan cincin penyimpanannya. Segera, pendeta Tao tak terukur menepuk punggung biksu tingkat Kaisar, dan biksu tingkat Kaisar terbang langsung ke arah 4 Kaisar. Singkirkan pendeta Tao yang sudah mati ini. Banyak orang tidak bisa menahan meraung dengan marah, dan bergegas menuju pendeta Tao yang tak terukur. Tetapi pada saat ini, Tao tak terbatas, membelah kekosongan. Kemudian melakukan perjalanan melalui kehampaan dan pergi. Mengejar, jangan biarkan Tao mati ini kabur. Gali 3 kaki ke dalam tanah. Temukan pendeta Tao yang sudah mati ini. Banyak biksu meraung marah dan berpencar ke segala arah, semuanya pergi mencari pendeta Tao yang tak terukur. Hei, menjadi kaya, menjadi kaya. Dengan 50 juta batu abadi, tidak masalah untuk membeli 10 senjata kekaisaran. Wajah Lin Feng hampir berseri-seri karena gembira. Dia berpura-pura menjadi pendeta Tao yang tak terukur dan memeras perlombaan roh peri terbang. Sungguh kaya, selain 50 juta batu abadi, ada juga 1000 obat abadi dan 1000 ramuan. Hal-hal ini sangat bermanfaat bagi kultivasi. Terlalu mudah untuk menyingkirkan orang-orang yang mengejar itu dengan cara Lin Feng saat ini. Orang-orang itu tidak bisa mengejar Lin Feng sama sekali. Namun, Lin Feng masih terlihat seperti pendeta Tao tanpa mengubah penampilannya. Saat melewati pegunungan, jaring besar tiba-tiba turun dari langit dan menelan Lin Feng. Kemudian, seorang pendeta Tao terbang keluar dan meraung dengan marah, "Kamu palsu, kamu berani berpura-pura menjadi guru Tao untuk menghasilkan banyak uang, itu benar-benar kebencian. Guru Tao akan merampokmu." Dewa pendeta Tao yang tak terhitung jumlahnya muncul. Lin Feng benar-benar mengenal pendeta Tao yang telah meninggal ini dengan sangat baik. Dia adalah tipe karakter yang hanya bisa mengambil keuntungan tapi tidak menderita. Sekarang ada orang yang berpura-pura menjadi pendeta Tao yang tak terukur untuk membajak orang lain dan memeras banyak keuntungan. Kambing hitam diambil sendiri, dan manfaatnya tidak dipetik sama sekali. Bagaimana para pendeta Tao yang tak terukur bisa bertahan? Ini seperti mengertakkan gigi dengan kebencian. Maka Taois yang tak terukur muncul. Pendeta Tao yang tak terukur sekarang berencana untuk memukuli pria di depannya yang berani berpura-pura menjadi dirinya sendiri, dan kemudian merebut semua harta dari pria ini. Harta yang dikorbankan oleh pendeta Tao Huliang disebut Catching Godnet. Harta karun ini sangat kuat, tetapi sangat sulit bagi siapapun yang terbungkus oleh harta ini untuk membebaskan diri. Melihat harta ini datang ke arahnya, Lin Feng dengan cepat mengeluarkan guci menelan surga. Hisap yang kuat melonjak keluar dari stoples yang menelan langit, dan hisapan yang kuat itu langsung menyelimuti jaring yang melarikan diri dari dewa. Dengan deru, harta Dewa Qinhuang ditelan oleh panci penelan surga. Lin Feng, ini milikmu. Pendeta Tao Huliang secara alami mengetahui kaleng penelan surga, dan setelah melihat kaleng penelan tian milik Lin Feng, pendeta Huliang meraung marah. Desir, dengan kilatan cahaya, Lin Feng berubah menjadi dirinya yang sebenarnya. Hei, pendeta Tao yang sudah mati, teman lama bertemu, kenapa kamu berteriak untuk memukul dan membunuh? Kata Lin Feng sambil menyeringai. Wu Liang, Tianzun adalah peri, apakah kamu berani mengatakan bahwa kami adalah teman lama? Taois benar-benar ingin mengalahkanmu sampai mati. Pendeta Tao yang tak terukur itu berkata dengan marah. Lin Feng berkata sambil tersenyum,
kamu pria yang licik, tidak mudah untuk memancingmu keluar. Saudara, aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Kamu melakukan pemerasan atas namaku, sekarang bagikan setengah dari barang yang kamu punya denganku, dan juga, kembalikan jaringku yang lolos dari dewa. Lin Feng mengembalikan jaring pelarian dewa kepada pendeta Tao Huliang, lalu mengeluarkan 1 juta batu abadi dan menyerahkannya kepada pendeta Huliang. Sial, kemana kamu mengirim pengemis? Pendeta Tao yang tak terukur itu memutar matanya dan berkata, 1 juta batu abadi, menumpuk seperti gunung. Sekte teratas tidak dapat mengkonsumsi begitu banyak batu abadi selama beberapa dekade. Berpuaslah, Lin Feng berkata. Pendeta Tao yang tak terukur itu mengerutkan bibirnya, tahu bahwa tidak mudah mendapatkan 1 juta batu abadi dari Lin Feng. Jadi dia tidak terus mengganggu Lin Feng. Pendeta Tao Huliang bertanya, untuk apa Anda membawa saya keluar? Seseorang ingin melihatmu. Lin Feng berkata, Wei Hao. Para pendeta Tao yang tak terukur melihat dengan hati-hati. Wah, dalam kehampaan, sebuah cahaya menyala, dan boneka terkutuk itu terbang keluar. Tinju kutukan. Segera setelah boneka kutukan itu keluar, ia meninju pendeta Tao yang tak terbatas itu. Kekuatan kutukan yang kuat tetap ada di kepalan tangan boneka terkutuk itu, dan pukulan menakutkan dari boneka terkutuk itu akan membunuh pendeta Tao yang tak terhitung jumlahnya. Pendeta Tao Huliang melambaikan jubah lengannya, lalu dia berteriak dengan suara rendah. Cahaya tanpa batas, cahaya suci yang tak berujung melonjak, dan cahaya suci itu membentuk sosok gosip di depan pendeta Tao yang tak terhitung jumlahnya. Ketika serangan boneka terkutuk itu datang, itu langsung diblokir oleh gambar gosip. Ini kamu, Tuan Dao, menurutku siapa itu? Pendeta Tao yang tak terhitung jumlahnya melambai-lambaikan debu Buddha. Cahaya ilahi menyembur keluar, mengejutkan boneka terkutuk itu. Pendeta Tao sialan, kamu merebut peta kunoku. Serahkan peta kuno itu sekarang. Jika tidak, percaya atau tidak, aku akan mencabik-cabik tulangmu. Boneka terkutuk itu menatap pendeta Tao yang tak terbatas dengan kejam. Pendeta Tao Huliang berkata, apa gambar kuno Anda? Ini konyol. Itu adalah sesuatu yang tidak memiliki pemilik. Oke. Tentu saja, mereka yang ditakdirkan akan mendapatkannya. Mendengus. Boneka terkutuk itu mendengus dingin, lalu berkata, awalnya aku mendapatkan gutu ini, tapi kamu menyelinap ke dalam diriku, dan gutu direnggut olehmu. Kamu malu mengatakan bahwa kamu memiliki takdir dengan gutu, orang tidak tahu malu sangat jarang untuk mencapai levelmu. Pendeta Tao Huliang berkata, apa yang salah dengan serangan diam-diam? Serangan diam-diam juga merupakan skill, kamu juga bisa menyelinap menyerang Taoisku jika kamu memiliki skill. Boneka terkutuk itu gemetar karena moral yang tak terukur, dan sangat jarang melihat boneka terkutuk itu begitu sedih. Tapi sekarang dia melawan pendeta Tao Huliang, dia benar-benar bodoh dan tidak tahu apakah dia menderita makan Coctis chinensis. Lin Feng ingat, boneka terkutuk dan pendeta Tao yang tak terukur telah menjelajahi bersama sebelumnya. Bukankah hubungan itu baik? Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Lin Feng berkata, ayo singkirkan apinya. Kita semua adalah teman, bukan? Tidak perlu saling balas, kan? Pendeta Tao yang mati ini hanya memiliki harta di matanya. Bagaimana dia bisa punya teman? Jika dia mengira aku adalah temannya, apakah dia akan membawa pergi gutu? Kutukan bayi itu berkata dengan kejam. Wuliang Tianzun adalah peri. Kamu adalah orang pertama yang tidak baik. Aku menyelamatkanmu sebelumnya, dan aku memintamu pergi ke pasir hantu yang tak terbatas untuk menemukan sesuatu dan tidak memberitahuku. Teman macam apa ini? Teman artinya bagikan berkah, jika Anda tidak melakukannya sendiri. Jangan salahkan guru Tao karena mencuri barang-barang Anda. Pendeta Tao yang tak terukur bukanlah lampu hemat bahan bakar. Segera balas. Pendeta Tao sialan, Anda berani berbicara tentang saya. Anda tahu begitu banyak tempat rahasia, apakah Anda membawa saya ke sana? Boneka terkutuk itu segera mengutuk, dan kemudian bergegas menuju pendeta Tao yang tak terbatas lagi. Pendeta Tao sialan. Aku akan memukulmu hari ini sehingga ibumu bahkan tidak mengenali siapa dirimu. Hari ini Taois membongkarmu. Pendeta Tao yang tak terukur itu juga berteriak, dan langsung membunuh boneka terkutuk itu. Kedua orang itu langsung bertarung bersama. Lin Feng tersenyum kecut, kedua orang itu, pendeta Tao yang tak terukur dan boneka terkutuk, adalah hal yang sama. Jangan beritahu siapapun. Jika ada hal-hal yang baik,
mereka harus memikirkan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Jika Anda benar-benar peduli dengan hal-hal ini, teman ini akan pergi ke tempat lain. Sebenarnya ini juga merupakan hal yang wajar. Sangat bisa dimengerti. Lin Feng juga tidak naik untuk memulai perkelahian, biarkan mereka bertarung, bunuh satu dan kurangi. Membunuh dua akan mengurangi dua momok. Pertarungan antara pendeta Tao yang tak terukur dan boneka terkutuk itu akhirnya berakhir ketika keduanya kelelahan dan benar-benar tidak memiliki kekuatan lagi untuk melanjutkan pertarungan. Kedua orang ini terbaring di tanah terengah-engah, wajah mereka sepucat kertas. Hal ini disebabkan oleh konsumsi yang berlebihan. Lin Feng berkata sambil tersenyum, apakah amarahmu sudah hilang sekarang? Tidak, kata kedua pria itu serempak. Lin Feng memandang pendeta Tao Huliang, dan berkata, pendeta Tao sialan. Di mana gambar kuno itu? Pendeta Tao tak terbatas berkata, peta kuno itu bukanlah peta kuno yang lengkap, itu seharusnya hanya bagian dari peta kuno. Oh, hanya bagian dari peta kuno. Lin Feng tidak bisa membantu sedikit mengernyit. Jika itu hanya bagian dari peta kuno, maka tidak mungkin menemukan lentera Kyushu dengan mengandalkan bagian dari peta kuno ini. Pendeta Tao yang tak terukur mengeluarkan gambar kuno dan menyerahkannya kepada Lin Feng. Lin Feng memeriksanya dengan hati-hati, dan menemukan bahwa peta kuno ini memang hanya bagian dari peta kuno. Gambar kuno ini sangat aneh. Sepertinya pegunungan, tetapi pegunungan ini tidak diketahui panjangnya berapa ribu mil, apakah terlalu besar. Lin Feng tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya. Kyushu tidak memiliki pegunungan yang begitu luas, apalagi Kyushu. Di mana Lin Feng berada, dia belum pernah melihat pegunungan sebesar ini. Boneka terkutuk itu berkata, ini seharusnya alam naga. Alam naga, Lin Feng menunjukkan ekspresi terkejut. Lin Feng juga memiliki sedikit hubungan dengan alam naga. Pertama-tama, Lin Feng mempraktikkan kekuatan magis dari 9 jurus naga asli, yang merupakan kekuatan magis mengerikan yang diwarisi dari naga sungguhan. Kedua, Lin Feng berlatih tinju naga leluhur. Ini adalah kekuatan supernatural yang diwarisi dari naga leluhur ketiga. Tentu saja, yang paling penting bukanlah bahwa Lin Feng telah mengembangkan semacam kekuatan supernatural. Yang paling penting adalah Lin Feng memperoleh token naga sejati yang diwariskan dari generasi ke-9 Kaisar Naga Sejati. Orde Naga Sejati, mengatur alam naga. Lin Feng mendapatkan token naga sejati, dia bisa pergi ke alam naga dan menaklukkan klan naga. Oleh karena itu, Lin Feng adalah penguasa dunia naga. Kata boneka terkutuk, itu benar, alam naga, selain alam naga, tidak ada dunia lain yang memiliki pegunungan sebesar itu. Lin Feng bertanya dengan curiga, mengapa pegunungan di alam naga begitu besar? Boneka terkutuk itu berkata, ini diciptakan oleh hukum dunia naga. Faktanya, tidak hanya pegunungan di dunia naga yang besar, tetapi makhluk di dunia naga juga sangat besar. Kecuali ras naga, lainnya ras sangat besar. Bunga dan tumbuhan di dunia naga juga besar. Pepohonan, bahkan ikan di air, sangat besar. Pendeta Tao Huliang berkata, lentera Kyushu adalah harta yang paling berharga untuk memperbaiki Kyushu. Saya tidak pernah berpikir itu akan muncul di alam naga. Boneka terkutuk itu mencibir, lalu berkata, lampu Kyushu pernah memperbaiki Kyushu selama perang makhluk bawaan. Beginilah cara Kyushu diselamatkan, tapi Kyushu telah rusak parah, terutama kekuatan hukum dunia besar Kyushu. Ini sangat serius, jika Kyushu menderita pukulan berat lagi, maka Kyushu akan hancur total. Lampu Kyushu tidak akan mampu menahan Kyushu lagi. Mungkin, lentera Kyushu tidak berdamai dengan kehancuran Kyushu, jadi, setelah pertempuran tahun itu, beberapa lentera Kyushu terbang menjauh dari Kyushu dan pergi ke dunia lain. Kata boneka kutukan, mengapa kamu ingin pergi ke dunia lain? Lin Feng bertanya dengan curiga. Boneka terkutuk itu berkata, ini karena, lentera Kyushu perlu menyerap sebagian kekuatan dari dunia besar. Diperkirakan lentera Kyushu akan memberi makan kembali Kyushu setelah menyerap kekuatan dunia besar, dan kemudian berharap untuk melestarikan Kyushu. Nyatanya, percuma menggunakan lentera Kyushu. Hal selanjutnya yang harus kita hadapi adalah perang pemusnahan. Semua dunia besar akan dihancurkan, termasuk Kyushu. Tidak ada yang bisa menghentikan perang pemusnahan. Bahkan jika seseorang dapat menghentikan perang pemusnahan, hasil akhirnya tetap tidak dapat diubah. Karena 5 penurunan surga dan manusia akan menyebabkan penurunan semua makhluk hidup atau tidak hidup. Ini adalah hal yang tidak dapat diubah.
Titik titik titik. Boneka terkutuk itu jelas memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang hal-hal seperti perang untuk memusnahkan dunia dan 5 penurunan langit dan manusia. Pandangannya hari ini memprovokasi pikiran. Lin Feng berkata, buat gosokan peta kuno ini dalam 3 salinan, 1 untuk kita masing-masing. Pendeta Tao yang tak terukur mengangkat bahu dan tidak memiliki pendapat. Ada alasan mengapa tidak ada pendapat. Karena peta kuno ini hanya bagian yang terpisah-pisah, dan peta kuno tersebut tidak lengkap, sulit untuk menemukan lentera Kyushu. Jika ini masalahnya, lebih baik menjadi bantuan. Jika peta kuno itu utuh, Taois Wuliang pasti tidak akan setuju. Lin Feng menghapus 2 salinan peta kuno, dan masing-masing dari mereka bertiga membuat 1 salinan. Hei, lalu kita bertiga akan melihat keberuntungan siapa yang lebih baik. Siapapun yang mengumpulkan semua gambar kuno lainnya terlebih dahulu akan bisa mendapatkan lentera Kyushu. Kata boneka terkutuk itu, hehe, lentera Kyushu jelas milik Taoisku. Aku ortodoksi manusia yang serius. Lentera Kyushu adalah penerus yang paling jujur. Pendeta Tao yang tak terukur berkata sambil menyeringai. Seolah-olah orang lain bukanlah manusia ortodoks. Lin Feng tidak bisa membantu tetapi memutar matanya dan berkata, terkutuklah boneka itu. Lin Feng segera berkata, apa rencanamu untuk masa depan? Pendeta Tao Wuliang berkata, saya mendengar bahwa kuil 10.000 ras akan dibuka kembali. Sekarang Taois, saya ingin bergabung dengan kuil 10.000 ras untuk berlatih. Engah, Lin Feng langsung tertawa, dan berkata, bagaimana kamu bisa masuk seperti ini? Pendeta Tao Wuliang berkata, Tuan Dao, metode saya tidak ada habisnya. Setelah suara itu jatuh, tubuh pendeta Tao sedikit bergetar. Saat berikutnya, pendeta Tao yang tak terukur itu berubah menjadi biksu yang agak muda, sedikit gemuk, dan agak malang. Wajah ini jauh lebih muda dari pendeta Tao Wuliang. Tanah suci 10.000 ras hanya mengizinkan biksu dengan umur kurang dari 30.000 tahun untuk memasukinya. Sial, sudah berapa tahun kamu berlatih? Lin Feng tidak bisa membantu mengatakan. Hei, Master Dao, saya baru berlatih selama 800 tahun. Kata pendeta Tao yang tak terbatas. Lin Feng berkata tanpa berkata-kata, apakah kamu pikir aku akan percaya omong kosongmu? Pendeta Tao Wuliang berkata, seperti kata pepatah, jalan menuju jembatan itu lurus secara alami. Orang gunung punya triknya sendiri. Pada saat itu, Anda akan tahu bagaimana saya, Taois, memasuki kuil 10.000 ras. Kakak Wuliang, kamu harus membantuku dengan hal semacam ini. Boneka terkutuk itu mengangkatnya dengan ekspresi menyanjung. Pendeta Tao Wuliang menyeringai dan berkata, tentu saja tidak ada masalah. Kedua pria itu segera terlihat seperti teman baik. Lin Feng berkata, aku juga berencana pergi ke kuil 10.000 klan untuk berlatih, tapi sebelum pergi ke kuil 10.000 klan, aku harus pergi ke klan malaikat jatuh dulu. Segera, Lin Feng, pendeta Tao Wuliang dan boneka kutukan pergi ke tanah klan malaikat jatuh. Dalam perjalanan, Lin Feng berkomunikasi dengan Han Xin. Sekarang Han Xin telah menjadi tukang reparasi senjata, secara alami tidak mungkin untuk terus berada di bawah kendali klan malaikat jatuh. Namun, Han Xin memiliki beberapa koneksi dengan klan malaikat jatuh, jadi Han Xin berencana untuk bertemu dengan anggota klan malaikat jatuh lagi. Larut malam, Lin Feng dan yang lainnya sedang beristirahat di hutan. Han Xin terbang keluar dari ruang dan waktu. Kamu sepertinya telah mendapatkan paruh pertama dari formula latihan dari Dark Bible. Sekarang aku akan memberikan paruh kedua dari formula latihan dari Dark Bible kepadamu. Berkata dengan dingin. Mendengar ini, Lin Feng sangat gembira. Meskipun Dark Bible adalah kitab suci magis, itu setara dengan kitab peri tingkat atas, dan itu pasti warisan yang diimpikan semua orang. Jika Dark Bible lengkap dapat diperoleh, tentu saja itu akan sangat membantu Lin Feng. Terima kasih, senior. Lin Feng menangkupkan tinjunya. Han Xin mengulurkan jari-jarinya yang ramping, dan mengetuk ringan di tengah alis Lin Feng. Tiba-tiba, sinar cahaya ilahi membanjiri pikiran Lin Feng, dan sinar cahaya ilahi itu mengandung banyak memori. Dan kelompok ingatan itu adalah bagian kedua dari formula latihan dari Dark Bible. Wajah Lin Feng menunjukkan kegembiraan, dan dia berkata, hebat. Aku mendapatkan bagian kedua dari Dark Bible. Dark Bible akhirnya selesai. Han Xin berkata, The Dark Bible adalah metode kultivasi yang sangat luar biasa, tetapi metode kultivasi ini juga sangat sombong.
Beberapa metode kultivasi iblis yang kuat seringkali dapat mengendalikan para biksu yang mempraktikkan metode kultivasi ini. Saat ini, itu bukan lagi seni mengendalikan orang, tapi seni mengendalikan orang. Dan ketika hal seperti ini terjadi, kamu harus berhati-hati. Sedikit kecerobohan, mungkin selamanya. Jadi meskipun kamu punya The Dark Bible tapi saat berlatih, kamu harus lebih memperhatikan. Ya, Junior mengingatnya, kata Lin Feng. Hansin kemudian melanjutkan, ada banyak kekuatan gaib kuno dan kuat yang tercatat dalam Dark Bible, tetapi jika Anda ingin memahami kekuatan gaib kuno dan kuat itu, Anda perlu memahaminya perlahan. Lin Feng tahu bahwa ini tentu saja merupakan proses yang sangat sulit. Untuk memahami kekuatan supernatural itu, dia tidak hanya membutuhkan pemahaman, tetapi juga kesempatan yang kuat. Keduanya tidak banyak bicara tentang topik ini. Lin Feng bertanya, setelah meninggalkan klan malaikat jatuh, apa yang akan dilakukan senior? Hansin berkata, saya ingin menemukan Nona. Nona, yang dimaksud Hansin secara alami mengacu pada wanita yang melahirkan ahli waris dengan leluhur Jiziksu. Lin Feng berkata, bukankah dia sudah jatuh? Mungkin, hanya ada satu rezeki terakhir yang tersisa. Bahkan jika jatuh, apakah masih ada tulang yang tersisa di dunia? Berkata dengan dingin, Lin Feng mengangguk, meskipun dia tahu bahwa hampir tidak mungkin menemukan tulang, Tapi saat ini Lin Feng tidak ingin memukul Hansin. Dalam hati Cisin, dia selalu perlu menemukan beberapa tujuan, agar dia merasa bahwa ada makna di dunia ini. Setelah lebih dari sebulan, Lin Feng dan yang lainnya kembali ke klan malaikat jatuh. Setelah melihat Lin Feng kembali, Nalan Manli terlihat sangat bahagia. Lin Feng belum pernah melihat Nalan Manxing, jadi dia tidak tahu kemana wanita ini pergi. Tentu saja, Lin Feng tidak memikirkan hal lain. Siapa ini? Nalan Qiong dan yang lainnya memandang Hansin, dan mereka merasa aura Hansin sangat familiar. Lin Feng berkata, senior ini berubah dari bagian kedua dari Dark Bible. Bagian bawah dari Dark Bible telah menjadi kultivator alat. Saya telah melihat para pendahulu. Nalan Qiong dan yang lainnya bisa merasakan kengerian Hansin, dan mereka buru-buru memberi hormat pada Hansin. Dulu, garis keturunanmu yang membantuku memulihkan tubuhku. Aku selalu berterima kasih pada garis keturunanmu. Berkata dengan dingin. Mendengar ini, Nalan Qiong dan yang lainnya secara alami sangat gembira. Mereka tahu betapa menakutkannya Hansin, dan keberadaan yang begitu kuat berterima kasih kepada keluarga mereka. Bagi keluarga mereka, itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Nalan Qiong berkata, kami sangat senang melihat senior pulih. Kami tidak berani mengklaim kredit. Mendengar kata-kata orang-orang ini, Hansin tersenyum tipis, tanpa komitmen. Langsung, dengan jentikan jari Hansin, awan cahaya ilahi memasuki pikiran Nalan Qiong. Dia berkata, saya telah mengajari Anda bagian kedua dari formula latihan dari Dark Bible. Terima kasih senior. Nalan Qiong sangat gembira dan berterima kasih kepada Hansin ribuan kali. Hansin kemudian mengeluarkan 3 jimat batu giok dan menyerahkannya kepada Nalan Qiong. Dikatakan, begitu jimat giok pertama diaktifkan, avatar saya dapat dipanggil. Avatar ini memiliki 70% kekuatan tempur dewa asli saya. Jika ada krisis, itu bisa dikorbankan, cukup untuk melindungi Anda. Petik 2. Jimat giok kedua, ini adalah jimat giok sensorik. Setelah jimat giok ini diaktifkan, Anda dapat menghubungi saya. Jika saya merasakannya, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda menyelesaikan beberapa hal. Jimat batu giok ketiga, itu adalah tanda untuk memasuki Gua 9 Orang Suci. 9 Orang Suci adalah keberadaan yang sangat menakutkan dari klan malaikat jatuhmu di masa lalu. Kupikir kamu harus tahu sesuatu tentang itu. Leluhur 9 Orang Suci. Bola mata Nalan Qiong dan yang lainnya hampir keluar. Sebagai biksu dari klan malaikat jatuh, mereka secara alami tahu tentang 9 Orang Suci. Dikabarkan bahwa 9 Orang Suci Iblis adalah keberadaan yang sangat menakutkan, dan dikatakan bahwa di masa lalu ia mampu bersaing dengan keberadaan di tingkat Raja Iblis. Dan ketika 9 Orang Suci masih hidup, kekuatan klan malaikat jatuh mencapai puncaknya. Pada waktu itu, dihormati oleh semua ras, bahkan kekuatan teratas di 3 alam tertinggi harus mengambil inisiatif untuk berteman dengan malaikat yang jatuh, yang sungguh mulia. Tetapi, belakangan, 9 Orang Suci pergi untuk melakukan hal yang sangat penting.
Tetapi bahkan anggota klan malaikat jatuh tidak tahu apa yang dilakukan oleh 9 orang suci. Setelah 9 orang suci pergi saat itu, mereka tidak pernah kembali, dan dikatakan bahkan Primordial Spirit Lamp pun hancur. Jika Primordial Spirit Lamp rusak, itu berarti 9 orang suci telah jatuh. Sulit membayangkan bagaimana orang kuat setingkat ini telah jatuh. Dengan jatuhnya 9 orang suci, klan malaikat jatuh sangat menurun. Sampai hari ini, meskipun klan malaikat jatuh masih merupakan kekuatan klan kerajaan 10.000 klan, peringkat mereka relatif rendah di antara klan kerajaan klan 10.000. Ditambah dengan pertikaian para malaikat yang jatuh dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan klan malaikat jatuh semakin menurun dibandingkan dengan periode puncak tahun-tahun sebelumnya. Klan malaikat jatuh hanyalah dunia yang berbeda. Setelah jatuhnya 9 orang suci, suku tersebut ingin membuka rumah abadi tempat 9 orang suci berlatih. Tetapi tanpa token, tidak mungkin membuka rumah abadi 9 orang suci. Dan nanti, rumah abadi 9 orang suci dan setan besar terbang menjauh. Masalah ini selalu menjadi rasa sakit di hati para malaikat yang jatuh. Sekarang, mereka mendapat token untuk membuka Nine Science Great Demon Immortal Mansion. Dengan token ini, dimungkinkan untuk merasakan lokasi rumah abadi iblis besar 9 orang suci. Jika lokasi 9 orang suci Great Demon Immortal Mansion dapat ditemukan, maka Nine Science Great Demon Immortal Mansion akan dibuka, dan beberapa warisan teratas dari 9 Science Great Demons akan diambil, pasti sangat meningkatkan kekuatan klan malaikat jatuh. Terima kasih peri. Nalanxiong dan yang lainnya buru-buru berterima kasih kepada Hansin. Tapi Taois Wuliang menyipitkan mata pencurinya. Dia melihat jimat batu giok di tangan Nalanxiong yang membuka rumah abadi setan besar 9 orang suci, dan seberkas cahaya muncul dari matanya dari waktu ke waktu. Melihat penampilan Taois Wuliang seperti ini, Lin Feng tahu bahwa Taois Wuliang memiliki ide untuk menandai jimat giok. Orang ini selalu seperti itu. Sangat serakah. Setiap kali Anda menemukan sesuatu yang baik, Anda akan menemukan cara untuk mendapatkannya. Lin Feng tidak bisa membantu bergumam. Jika Taois Wuliang benar-benar berani bergerak, masalah apa yang mungkin terjadi? Lin Feng secara alami tidak ingin mendapat masalah dengan malaikat yang jatuh sekarang. Alasan utamanya adalah, Lin Feng telah memiliki hubungan yang sangat intim dengan Nalan Manli. Jadi, tentu saja tidak mau. Pendeta Tao yang tak terhitung jumlahnya mengaduk angin dan hujan di sisi malaikat yang jatuh. Tahan sedikit, Lin Feng berkata. Pendeta Tao Wuliang memutar matanya dan berkata, "Ya, kamu bisa tahu dengan melihatmu seperti ini bahwa kamu telah berhubungan dengan seorang gadis dari klan malaikat jatuh. Itu sebabnya kamu menghadapi klan malaikat jatuh. Mungkinkah itu satu dengan sosok yang sangat bagus? Cewek itu memang sangat menarik. Tapi sayang untuk ditempelkan di atas tumpukan kotoran sapimu." Lin Feng benar-benar ingin menamparkan pendeta Wuliang, bagaimana orang ini bisa berbicara. Mengapa kata-kata ini sangat tidak populer? Bawa aku ke bagian pertama dari Dark Bible. Berkata dengan dingin, "Ya, senior, tolong ikut aku juga," kata Nalanxiong. Pimpin jalannya sendiri. Dan Nalan Manli mengatur agar seseorang membawa Lin Feng dan yang lainnya untuk beristirahat. Sebelum Nalan Manli pergi, dia berkata melalui transmisi suara, "Malam ini, tunggu, aku punya sesuatu bicara dengan kamu." Sebelum pergi, dia berkedip pada Lin Feng. Dia memandang Lin Feng dengan segala macam perasaan asmara. Ini sangat menawan. Pria dan wanita berbeda. Pria sebelum dia mendapatkannya, bisa bayar 10 kali lipat, 100 kali lipat usaha, kerja keras. Wanita, di sisi lain, lebih pendiam. Tapi saat keduanya benar-benar bersama, wanita itu menjadi bernafsu seperti api. Antusiasme pria akan mereda secara signifikan. Benar saja, Tuan Dao, tebakanku benar. Kamu benar-benar berhubungan dengan gadis kecil itu. Pendeta Tao yang tak terukur menyeringai dan menatap Lin Feng. Metode orang ini benar-benar luar biasa, dan dia bahkan merasakan transmisi suara Nalan Manli ke Lin Feng. Lin Feng berkata dengan ringan, "Memiliki terlalu banyak pesona adalah suatu kesalahan. Seperti aku, semua orang mencintaiku kemanapun aku pergi, dan bunga bermekaran di mana-mana." Pendeta Tao yang tak terukur itu melengkungkan bibirnya, ingin membantah beberapa kata. Tetapi, pendeta Tao tak terbatas menemukan bahwa apa yang dikatakan Lin Feng memang benar. Lin Feng tampaknya lebih populer kemanapun dia pergi.
Lin Feng tidak tahu apa yang terjadi setelah Han Xin melihat bagian pertama dari Dark Bible. Dia berencana untuk meninggalkan tempat ini setelah Han Xin pergi dan menuju ke kota semua orang suci. Keesokan harinya, Han Xin menemukan Lin Feng. "Aku pergi," kata Han Xin. "Oke, berhati-hatilah," kata Lin Feng. Han Xin mengangguk, lalu mengingatkan, "Kamu juga harus berhati-hati. Hari ini, tidak ada bedanya dengan saat itu, terutama ketika era pengakhiran Dharma akan datang. Keberadaan mengerikan di akhir era itu, akan bangun satu persatu. Keberadaan itu, kita harus waspada terhadap mereka." Mendengar kata-kata itu, Lin Feng mengangguk. Apa yang dikatakan Han Xin harus ditanggapi dengan serius, karena banyak hubungannya dengan itu. Jika dia sedikit ceroboh, dia akan mati, dan Lin Feng tidak ingin mati di tangan orang-orang yang menakutkan itu. Masih banyak yang harus dia lakukan. Kedinginan akhirnya pergi. Setelah Han Xin pergi, ketiga Lin Feng juga pergi. Ketika dia pergi, dia masih belum melihat Nalan Manxing, yang membuat Lin Feng sedikit menyesal mengapa Nalan Manxing tidak muncul. "Saya belum pernah mendengar Nalan Manxing berlatih di pintu tertutup." Hati seorang wanita, jarum laut. Ketiga Lin Feng dengan cepat terbang menuju kota semua orang suci selama waktu ini. Sejumlah besar biksu dari 10.000 ras bergegas menuju kota semua orang suci ke kota. Pahlawan wanita Infinite Guisa sangat kuat. Lin Feng merasa bahwa pahlawan wanita ini mungkin akan meninggalkan dunia suci surgawi dalam waktu singkat. Dunia besar Tiansheng masih terlalu kecil untuknya. Alasan utama mengapa dia tidak pergi sekarang adalah karena pahlawan wanita sang baru saja keluar dari masalah belum lama ini, jadi dia perlu terus memulihkan kultivasinya. Ketiga Lin Feng datang ke All Saints City, sangat ramai, dengan orang-orang datang dan pergi, termasuk biksu dari semua ras. Biksu yang tak terhitung jumlahnya masih mendiskusikan tentang mengocok senjata kuno pada pahlawan wanita. Tidak jelas apakah pahlawan wanita itu bernama Luna Lin Feng, lagi pula, namanya mungkin palsu. Memikirkan beberapa hal yang terjadi dengan Luna sebelumnya, sangat sulit membayangkan bahwa Luna sebenarnya adalah heroin. Setelah datang ke kota Wansheng, Lin Feng dan ketiganya berencana mencari tempat tinggal terlebih dahulu. Dalam perjalanan, Lin Feng melihat sekelompok makhluk di pasir hantu yang tak terbatas. Di antara kerumunan, Lin Feng bahkan melihat Huang Fu Qingtian. Huang Fu Qingtian sekarang bergaul dengan orang-orang dari Wujiu Guisa. Saya harus mengatakan, orang ini benar-benar momok. Itu adalah, tiba-tiba, mata Lin Feng membeku. Dia melihat bahwa sekelompok biksu dari pasir hantu tak terbatas bergabung dengan sekelompok orang lain. Sekelompok orang itu tampaknya adalah biksu dari klan Jiyuan, tetapi tidak jelas dari klan biksu mana dari klan Jiyuan mereka. Lin Feng melihat sosok yang agak akrab di antara kelompok biksu. Adalah dia, seseorang yang Lin Feng tidak harapkan sama sekali. Su Yuexi. Ini wanita ini. Kemudian, keluarga Su hancur. Su Yuexi seharusnya dieksekusi. Tetapi, lagi pula, Lin Feng masih muda, jadi dia sedikit berhati lembut. Pada akhirnya, Su Yuexi dilepaskan. Biarkan Su Yuexi mengurus dirinya sendiri. Sejak itu, Su Yuexi sepertinya telah menguap dari dunia. Saat itu Su Yuexi tidak kuat, dan dunia luar sangat berbahaya. Terutama setelah benua Tianwu dirampok dan banyak orang meninggal secara tragis, Lin Feng berpikir bahwa Su Yuexi juga tewas dalam bencana tersebut. Tapi siapa sangka mereka akan bertemu Su Yuexi di sini. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, penampilan Su Yuexi telah mengalami banyak perubahan, tetapi sekilas Lin Feng masih mengenali Su Yuexi sebagai seorang wanita. Su Yuexi bertahan sampai sekarang, dan masih bercampur dengan orang-orang dari Jiyuan yang selamat. Apa yang terjadi padanya selama ini? Ekspresi bingung muncul di wajah Lin Feng. Setelah sisa-sisa era dan makhluk ujian Guisa bergabung menjadi satu, mereka berjalan menuju bagian dalam kota kuno bersama. Benar-benar aneh, jarang melihat suasana hati Anda berfluktuasi begitu banyak. Anda sepertinya sedang melihat sekelompok orang yang selamat dari zaman itu dan makhluk dari pasir hantu yang tak terbatas tadi, dan Anda sepertinya sedang menatap seorang gadis kecil, yang itu sosok gadis kecil itu memang sangat tepat waktu, dan dia juga sangat tampan. Mungkinkah kamu menyukai gadis kecil itu? Pendeta Tao yang tak terukur memandang Lin Feng, dan kemudian berkata sambil tersenyum.